Bobby menemukan Didi sedang duduk di sofa ruang tamu dengan tampang kusut. Wajahnya pun tampak lusuh. Sepertinya sudah berhari-hari ia tidak mencukur wajahnya. Untuk sesaat, Bobby sempat merasa kasihan melihat kondisinya. Namun, Bobby memilih tak ambil peduli. Ia langsung berjalan menuju kamarnya. "Kemana saja kamu? Udah 5 hari nggak ada kabar berita. Udah bosan ya sama aku? Atau kamu pengen sesuatu yang buruk terjadi dalam hubungan kita?" tanya Didi dengan kasar. Bobby tak menjawab. Ia sudah cukup hafal dengan tabiat Didi. Lebih baik ia membiarkan Didi meluapkan kemarahannya dulu. Tak perlu dikomentari. Bila sudah marah, Didi kerap mengeluarkan kata-kata kasar dan sulit untuk dihentikan. "Kamu tahu gak sih, aku sudah seperti orang gila nyari kamu kesana kemari. Asal kamu tahu, aku gak pernah manfaatin kamu untuk membantu kehidupan keluargaku. Jadi, kamu gak perlu takut ketemu aku. Aku masih punya moral. Jangan selalu berpikir negatif tentang aku." Kemarahan Didi semakin memuncak karena Bobby tak bergeming. Sementara itu, Bobby hanya bisa menghela napas panjang menyaksikan luapan emosi kekasihnya. "Aku sedang gak mau bertengkar, Di. Aku capek berantem terus sama kamu. Kamu juga perlu tahu bahwa aku sudah cukup bersabar menghadapi sikap kamu. Oke, aku ngaku. Aku pergi ke Bali untuk menenangkan diri. Dan aku ke sana sendirian," ujar Bobby seraya menghembuskan napasnya untuk mengurangi sesak yang menghimpit dadanya. "Aku sedang mencoba memikirkan kembali hubungan kita. Apa yang sudah kita lalui. Aku coba mencari jalan keluar untuk kita, bukan untuk mengacaukan hubungan kita. Percuma saja semua hal yang sudah kita lewati, bila ternyata semua itu penuh kebohongan dan kepura-puraan." Akhirnya, Bobby berhasil mengungkapkan isi hatinya. Ia mengutarakan hal itu dengan emosional. Dadanya terasa sesak karena mencoba menahan emosi melihat kelakuan Didi yang tidak pada tempatnya. "Aku pengen tahu sekarang, saat kamu ninggalin aku di Emper Restoran Bintaro, sebenarnya kamu pergi ke rumah siapa? Tolong jawab dengan jujur, Di," ujar Bobby dengan sinis. "Kan sudah kubilang, aku ke rumah kakakku," tukas Didi tak kalah sengit. "Memangnya kenapa?" Di mata Bobby, raut wajah Didi menyiratkan ketidakjujuran. "Di, kamu boleh saja berselingkuh dengan siapa saja, asal kamu tidak melibatkanku dalam perselingkuhanmu itu," ujar Bobby ketus. "Asal kamu tahu, Di, apa sih yang gak kulakukan buat kamu selama ini? Aku sudah mencoba untuk selalu mengalah. Kalau kamu memang benar pergi ke rumah kakakmu, tolong telepon dia sekarang. Buktikan di depanku. Kamu tahu, Di, sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Aku yakin kamu gak pergi ke tempat kakakmu. Tapi aku juga gak peduli kamu pergi ke tempat siapa. Yang jelas kamu sudah membohongiku," ujar Bobby setengah berteriak. Tak tahan dengan kekesalannya pada Didi, Bobby pergi meninggalkan Didi seraya menendang pintu dengan keras. Spontan ia mengaduh kesakitan dan langsung memegangi kakinya yang terasa sakit. Melihat kejadian itu, Didi langsung menghambur dan memeluk Bobby. Ia pun memohon maaf atas perbuatannya barusan. Tapi emosi Bobby sepertinya sudah tak terbendung. Ia kembali memaki-maki Didi dengan kata-kata yang menyakitkan. Bobby sudah tak bisa dihentikan. Didi frustasi melihat kemarahan Bobby. Ia tak menyangka Bobby bisa semarah itu. Ia semakin kalut karena merasa tak berdaya meredam kemarahan Bobby. Akhirnya, Didi mulai memukuli wajahnya sendiri dengan cukup keras. Bobby terkejut melihat reaksi Didi. Sekejap kemudian, ia pun berhenti berteriak. Wajahnya tampak menyesal melihat kelakuan Didi yang tampak frustasi. "Tatap mataku, Di," bentak Bobby. "Kalau kamu masih sayang aku, hentikan." Didi memeluk Bobby yang mulai meringis kesakitan.
Wajah Didi kelihatan letih. Tampaknya ia sedang memikul beban hidup yang cukup berat. "Maafin aku ya Bob, aku janji gak akan bohong lagi. Aku hanya ingin jalan-jalan pakai mobil kamu itu," ucap Didi sendu. "Didi, jangan cari-cari alasan. Aku bukan orang tolol seperti yang kamu kira selama ini. Aku tidak peduli kamu mau mampir ke rumah cewek atau cowok. Aku sudah tidak peduli. Ngerti kamu? Yang aku nggak terima, mengapa kamu tega melibatkan aku dalam perselingkuhan itu?" bentak Bobby histeris. "Aku nggak selingkuh, apalagi sama cowok najis. Cowok yang kucintai cuma kamu satu-satunya. Tidak akan ada yang kedua dan seterusnya. Terserah kamu mau percaya atau tidak," balas Didi cukup sengit. Bobby berusaha menangkap aura kejujuran dalam kalimat Didi yang terakhir. Bobby terduduk di sofa dan bertanya dengan nada menyindir. "Kurang apa sih aku di mata kamu? Apa kamu kurang puas sudah menyakiti aku selama ini?" ucap Bobby sambil melangkah pergi meninggalkan Didi. Bobby mulai merasa kepanasan. Ia melepas celana jeansnya dan melemparkannya ke lantai. Saat ini, ia berniat mengguyur tubuhnya dengan air dingin supaya hati dan kepalanya lebih dingin. Sesampainya di kamar mandi, Bobby membuka bajunya dan segera menyalakan keran shower. Didi memperhatikan Bobby dari jauh. Ia baru menyadari tubuh Bobby terlihat lebih kurus. Hatinya pilu. Didi hanya bisa duduk di lantai memperhatikan Bobby yang sedang mandi. Untuk sesaat pertengkaran di antara mereka berhenti. "Bobby sayang, kalau sedang marah wajah kamu berubah seperti harimau yang sedang mengamuk. Tapi saat kamu tersenyum, wajah kamu bagaikan malaikat. Kamu tahu sayang, kamu adalah hadiah terindah yang pernah kumiliki. Kamu mengerti apa yang kurang dalam diriku tanpa harus bicara, karena kamu menjaga segala perasaan yang ada dalam jiwaku. Kamu melakukan dengan caramu sendiri untuk menolongku keluar dari semua permasalahanku. Kamu telah mencintaiku dengan tulus. Aku bodoh, sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Tapi, Bobby sayang, sesungguhnya aku sangat mencintaimu," Didi membatin. Tiba-tiba, lamunan Didi buyar oleh cipratan air. Rupanya Bobby sengaja mencipratkan air dari shower yang membasahi wajah dan rambutnya. Didi mendongakkan kepalanya dan melihat Bobby mengintip di balik gorden shower. "Ayo mandi sayang, nanti biar ku antar kamu pulang, kalau memang kamu tidak mau menginap di sini," ucap Bobby dengan mesra. Tampaknya kemarahan Bobby sudah mulai sirna. Tanpa menunggu aba-aba lagi, Didi segera melucuti semua pakaiannya dan bergabung bersama Bobby di kamar mandi. Sebenarnya kamu sangat seksi," kata Bobby sambil mengelus tubuh Didi yang mengunyah dengan sabun. Bobby memperhatikan setiap lekuk tubuh Didi yang memang mencerminkan sosok laki-laki sejati. Bukan hanya fisik Didi yang membuatnya mencintainya. Ia mencintai Didi karena secara keseluruhan sosok Didi mampu membuatnya terpesona. Ia juga mampu memberikan kenyamanan saat berada di sampingnya. Didi menyambar handuk yang telah disodorkan Bobby untuknya. Setelah mandi dan berpakaian, Bobby menyalakan CD dan memutar lagu favorit mereka berdua. Mereka pun terhanyut dalam lantunan lagu nan romantis. Mereka mulai saling menyentuh dan dalam kehidupan Bobby, Didi minta maaf atas perbuatannya. "Bobby, maafin aku ya. Aku tahu semua yang kulakukan gak benar. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku janji akan berubah demi kamu. Aku hanya ingin kamu bersabar sayang. Aku sangat bahagia berada di dekatmu. Duniaku sepi tanpa kehadiranmu," ujar Didi sambil mengecup dengan lembut. Hati Bobby pun luluh. Ia juga merasa bersalah karena telah bereaksi berlebihan pada kekasih hatinya.
Mereka pun melewatkan malam itu dalam kehangatan cinta dan gairah yang menjadi satu. Bobby sangat memaklumi status Didi yang sudah berkeluarga. Karena itu, ia selalu mengingatkan Didi agar pulang tidak terlalu larut. Bagaimanapun, Intan tetap istrimu. Kamu harus tetap menghormati keberadaannya. Nasihat Bobby ketika Didi tampak enggan meninggalkan rumahnya. Bobby selalu menemukan kata yang tepat untuk membujuk Didi. Ia bisa melakukan itu tanpa memancing emosi Didi. Itulah yang membuat Didi semakin kagum dan mencintainya. Bobby bahkan tak pernah membenci Intan. Rasa cemburu Bobby baru muncul tak kala ia tak bisa bertemu Didi dalam waktu yang cukup lama. Namun Didi tetap menikmati saat-saat Bobby cemburu padanya. Sayang, terima kasih ya. Kamu udah anterin aku. Kamu gak mau mampir dulu? Tanya Didi dengan penuh kemesraan. Gak usah sayang, aku capek banget hari ini. Aku langsung pulang aja ya, ujar Bobby. Usai mengantar Didi hingga di depan rumah, Bobby pun segera memutar mobilnya dan kembali ke Menteng. Di tengah perjalanan, ponsel Bobby berbunyi. Ada sebuah pesan masuk dari Didi. Bobby hanya bisa tersenyum saat membacanya. Sayang, seandainya kamu berniat menghukumku, silakan saja. Aku akan mencoba bersikap gentle atas kebohongan yang pernah kulakukan. Aku tidak menyalahkan kamu. Aku menghormati keputusan kamu dan akan tetap menyayangimu. Tolong, kamu jangan benci aku ya, sayang. Bukankah kamu selalu mengajariku tentang hal itu? I love you, Bobby. Saat membuka pintu depan, Didi melihat istrinya sedang menyelesaikan pesanan jahitannya. Tubuhnya tampak kelelahan, namun ia tetap semangat menyelesaikannya. Tak disangka keputusan Intan untuk menerima jahitan di rumah ternyata mampu membantu menopang perekonomian keluarga mereka. Sebenarnya Didi merasa bersalah karena membuat Intan harus ikut bertanggung jawab menopang ekonomi keluarga. Namun Didi pun merasa tak berdaya. Hingga sekarang ia belum berhasil menemukan pekerjaan yang layak. Pekerjaan serabutan yang dilakoninya belum bisa menutup pengeluaran rumah tangga. Didi menepuk bahu Intan pelan ketika ia berjalan melintasi ruang tengah. Kalau sudah capek, lebih baik istirahat dulu, ujar Didi seraya berjalan menuju kamarnya. Tak sedikit pun Intan menanggapi nasihat suaminya. Karena sudah terlalu capek dan mengantuk, Didi pun meninggalkan Intan. Ia sudah tak sabar merebahkan tubuhnya di kasur. Rasa penat dan kantuk yang menyerang tubuhnya sudah tak tertahankan. Pukul 1 dini hari, tiba-tiba saja Didi terbangun. Tenggorokannya terasa kering. Ia pun bangkit dari kasur dan berniat mengambil segelas air di dapur. Saat membuka pintu kamarnya, Didi mendapati Intan masih berada di ruang tengah. Kepalanya terkulai lemas di atas meja makan. Didi kembali berpikir, Intan pasti ketiduran lagi saat mengerjakan jahitannya. Didi berniat membangunkan Intan dan menyuruhnya pindah ke kamar. Namun alangkah terkejutnya Didi tak kala melihat Intan terkulai lemas dengan darah segar dari balik dasternya. Ya Tuhan, Intan, kamu kenapa sayang? Teriak Didi histeris. Ia merasa ketakutan melihat kondisi Intan yang tampak menggenaskan. Seketika itu juga ia terpikir untuk menghubungi Bobby. Didi bingung harus berbuat apa. Ia terlalu panik menyaksikan kondisi istrinya. Yang terlintas di benaknya pertama kali adalah nama Bobby. Bobby, tolong aku, Intan pingsan. Sepertinya ia mengalami pendarahan lagi. Tolong bantu aku. Aku bingung mesti gimana. Ujar Didi panik. Tenang dulu Di, sebentar lagi aku akan segera menjemput kamu. Ujar Bobby berusaha menenangkan Didi.
Bobby yang sudah terlelap langsung bangkit dan menyambar jaket yang tergeletak di kursi kamar. Ia melarikan mobilnya menuju rumah Didi. Sesampainya di sana, Intan masih belum sadarkan diri. Darah yang keluar dari lipatan pahanya cukup banyak. Tampaknya ia mengalami pendarahan yang cukup serius. "Ayo kita bawa dia ke rumah sakit," ujar Bobby singkat. Didi segera membopong tubuh Intan ke dalam mobil. Mereka pun meluncur menuju rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, Intan dibawa menuju ruang gawat darurat. Seorang dokter jaga dan beberapa perawat langsung memeriksa kondisi Intan. Salah satu petugas UGD meminta Didi dan Bobby menunggu di ruang tunggu UGD. Raut wajah Didi masih terlihat panik dan putus asa. Hatinya menangis pilu melihat penderitaan istrinya. Beragam pikiran buruk sempat mampir di benaknya. Syukurlah Bobby berada di sampingnya. Paling tidak, kehadirannya mampu membuat Didi sedikit lebih tenang. "Tuhan, tolong selamatkan istriku. Tolong jangan ambil nyawanya," pinta Didi dalam doanya berkali-kali. Bobby belum pernah melihat Didi begitu sedih dan putus asa. Ia hanya bisa memeluk Didi dan membelai kepalanya. Sementara itu, Intan masih tak sadarkan diri. Dokter yang merawatnya juga belum memberikan informasi apapun tentang penyakit Intan. "Sabar ya, Di. Semua pasti akan baik-baik saja. Sekarang kita berdoa untuk keselamatan Intan ya. Kalau kamu terlalu panik seperti ini, kasihan anak-anak. Mereka masih membutuhkan kamu." Dalam keadaan bingung, Didi hanya bisa memeluk Bobby erat-erat. Pada situasi seperti ini, Bobby memilih tak banyak bicara. Dia ingin memberikan dukungan mental untuk Didi dengan menenangkan hatinya. Tangan Bobby masih mengelus kepala dan bahu Didi sesekali. Ia tetap menjaga agar perilaku mereka tidak mengundang kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Hampir 8 jam, Intan tak sadarkan diri. Bobby dan Didi masih menunggunya dengan sabar. Ketika fajar menjelang, Bobby mengajak Didi mencari udara segar di halaman rumah sakit. Sesampainya di luar, Didi segera menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dengan kuat. Meski udara pagi masih bersih dan segar, namun paru-paru Didi tetap terasa sesak. Ia masih belum mendapat kepastian tentang kondisi kesehatan Intan. Aroma rumah sakit terasa tajam, walaupun mereka berdua berada di halaman depan. Lalu lalang penunggu pasien dengan tampang lusuh membuat hati Didi semakin tak karuan. Baru kali ini, ia merasa sangat takut kehilangan seseorang yang sudah sangat dekat dalam hidupnya. Intan masih dirawat di ICU rumah sakit. Pagi tadi, dokter memerintahkan agar Intan dipindah ke kamar ICU karena kondisinya masih belum stabil. 15 menit setelah menghirup udara segar di halaman rumah sakit, Didi melangkahkan kakinya menuju kamar ICU. Mereka tidak bisa langsung masuk ke kamar perawatan karena harus menunggu giliran. Pihak rumah sakit sengaja membatasi jumlah pengunjung pasien. Setelah mendapat giliran, Bobby dan Didi mengenakan jas rumah sakit dan menuju kamar Intan. Intan masih terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat seputih kapas. Pada pergelangan tangannya terpasang jarum infus. Sementara hidungnya terpasang selang oksigen untuk membantu pernapasannya. Intan membuka matanya ketika menyadari kedatangan suaminya. Ia melambaikan tangannya meminta Didi agar mendekat. "Di, apakah Bobby ada di sini juga?" tanya Intan lirih. "Ada sayang, Bobby ada di sampingku," ujar Didi seraya menarik bahu Bobby agar Intan bisa melihatnya. "Hai Intan, kamu harus kuat ya. Kami semua berdoa untuk kesembuhan kamu. Kami semua sayang kamu Intan," ujar Bobby. Intan hanya tersenyum lemah menanggapi ucapan Bobby. Sejujurnya, hatinya terasa pedih melihat kebersamaan Bobby dan suaminya. Namun, ia sendiri sedang merasa tak berdaya. Dokter yang merawatnya telah memberitahu bahwa rahim Intan kembali terinfeksi.
Hal itu menyebabkan ia mengalami pendarahan yang cukup parah. Pada satu sisi, Intan seharusnya mengucapkan terima kasih pada Bobby karena telah membawanya ke rumah sakit. Bobby telah membantu Didi dan menolongnya. Tapi, di sisi lain, hati Intan masih terkoyak karena Bobby telah merenggut suaminya, merenggut kebahagiaannya. Bobby telah merampas cinta Didi pada keluarganya. Kini Intan bingung harus bersikap seperti apa. Ia bingung melihat kedua pria itu menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Mereka tampaknya benar-benar mengkhawatirkan kondisinya. Apalagi Didi, raut wajahnya tampak lebih tua. Intan bisa merasakan apa yang sedang Didi pikirkan saat ini. Aku sangat berterima kasih karena kalian berdua telah menolongku. Aku tahu kalian berdua saling mencintai. Tapi aku berharap kalian tidak melupakan Prita dan Laura. Mereka masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Aku ingin kalau kalian bisa merawat mereka dengan baik. Aku merasa napasku sudah tak panjang lagi. Aku ingin memastikan bahwa Prita dan Laura berada dalam asuhan orang yang tepat. Tutur Intan dengan mata berkaca-kaca. Sayang, jangan ngomong yang enggak-enggak. Kamu akan baik-baik saja, ujar Didi sambil menggenggam tangan Intan dengan erat. Tampak jelas tergambar di wajah Didi, ia begitu ketakutan melihat kondisi Intan saat ini. Kesehatan Intan memang menurun drastis beberapa bulan belakangan ini. Infeksi rahim yang pernah dideritanya ternyata berkembang menjadi tumor rahim ganas. Sejak pulang dari rumah sakit, Intan memang tak pernah check up lagi ke rumah sakit. Biaya pengobatan yang cukup mahal mengurungkan niatnya pergi ke dokter. Alhasil, penyakitnya tak kunjung sembuh dan menjadi semakin parah. Didi merasa sangat bersalah menyadari hal tersebut. Ia tak pernah menyangka penyakit Intan separah ini. Ia mengira Intan stres karena mengetahui percintaannya dengan Bobby. Didi benar-benar merasa bersalah kali ini. Ia merasa telah merenggut kehidupan istrinya. Melihat kondisi Intan dan Didi, Bobby pun merasa terenyuh. Ia juga tak mengira hubungannya dengan Didi telah membuat Intan menjadi korban tak bersalah. Bobby tak sanggup menatap bola mata Intan yang tampak sayu dan tak bercahaya lagi. Ia menoleh keluar jendela kamar dan berusaha menahan tangisnya. Bobby bisa merasakan apa yang Intan rasakan saat ini. Intan telah kehilangan cinta dalam hidupnya. Semangat hidupnya pun ikut meredup seiring redupnya cinta suaminya pada dirinya. Tapi, itu bukan salah Intan. Bukan pula salah Didi. Karena cinta tak bisa memilih. Bobby dan Didi tak sanggup menahan ganasnya gelombang cinta yang menerjang mereka. Maafkan aku ya, Di. Mungkin selama ini aku tidak bisa membuat kamu dan anak-anak bahagia. Aku tidak bisa menjadi istri dan ibu yang sempurna. Tolong sampaikan pada Prita dan Laura, aku sangat menyayangi mereka, ujar Intan lirih. Air mata mengalir pelan dari kedua bola matanya. Intan merasa waktunya sudah hampir habis. Ia ingin berdamai dengan segala hal yang ada dalam kehidupannya. Intan tak ingin meninggalkan kebencian saat pergi dari dunia ini. Maafkan aku, Intan. Kamu gak perlu merasa bersalah dan minta maaf padaku. Aku yang salah. Aku juga tak bisa membahagiakan kamu dan anak-anak. Tapi aku berjanji akan mengurus mereka dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir. Ayo, sekarang kita berdoa bersama, ujar Didi seraya menundukkan kepalanya dan mengucapkan doa-doa istrinya. Didi masih tetap menggenggam erat tangan istrinya. Intan menganggukkan kepalanya dengan gerakan lemah. Ia mulai memejamkan matanya pelan-pelan. Perlahan jiwanya pun melayang meninggalkan raganya. Intan menghembuskan napasnya dalam genggaman tangan Didi. Tubuhnya mulai dingin. Didi tersentak kala menyadari kepergian Intan. Ia pun tak mampu menahan air matanya lagi. Didi menangisi kepergian istrinya dengan pilu. Tak seharusnya Intan pergi dengan cara seperti ini, batin Didi. Bobby pun tak kuasa menahan harunya. Ia menutupi wajah dan meremas rambutnya sambil bergumam dalam hati.
aku sudah membuat Intan menderita. Perasaan bersalah menjalari seluruh relung hatinya, tapi ia sudah membulatkan tekad. Semua sudah terjadi, aku tidak kuasa mencegahnya, tapi aku akan ingat pesan kamu, Intan. Aku akan merawat anak-anak dengan baik. Didi terlihat sangat terpukul menyaksikan kepergian Intan. Dia merasa gagal menjadi suami Intan dan membahagiakan istrinya. Didi tak tahu bagaimana harus mengabarkan hal ini pada kedua putrinya. Mereka pasti sedang menunggu dengan cemas kabar darinya. Untunglah Bobby selalu berada di sampingnya. Ia membantu Didi menguatkan hati dan memberitahu anak-anak tentang kepergian Intan. Prita menangis histeris tak kala mendengar kabar itu. Ia memeluk ayahnya kuat-kuat. Prita tak bisa mengerti mengapa ibunya meninggalkannya secepat itu. Ia sangat terpukul karena mengetahui Intan meninggal dalam kesedihan yang dalam. Sementara itu, Laura masih terlalu kecil untuk memahami kejadian itu. Ia bingung melihat kakak dan ayahnya saling berpelukan dan menangis. Dengan wajah penuh tanda tanya, Laura menghampiri ayahnya. Ia juga ingin dipeluk. Laura ingin tahu mengapa ayah dan kakaknya menangis. Lalu, di mana ibu? Didi langsung memeluk Laura dengan erat saat gadis kecil itu menghampirinya. Didi tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun.